Selamat malam Pak, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Madia Hanazal Binta, Prodi TMP 2A. Malam ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ketiga, yaitu teknik pengaturan, tentang istilah-istilah yang ada dalam sistem kendali. Berikut akan saya tampilkan PowerPoint yang sudah dibuat. Istilah-istilah pada sistem kendali. Yang pertama adalah masukan. Masukan atau input merupakan rangsangan dari luar yang diterapkan ke sebuah sistem untuk memperoleh suatu tanggapan dari sistem pengaturan. Kemudian masukan ini akan menjadi keluaran, akan mengeluarkan sesuatu yang adalah tanggapan sebenarnya yang didapatkan dari suatu sistem kendali. Kemudian yang ketiga adalah ada plan, peralatan fisik di mana variabel prosesnya akan dikendalikan. Seperti pabrik, sepeda motor kan itu dikendalikan oleh manusia ataupun mesin pun juga bisa. Sistem AC, kulkas, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah proses berlangsungnya operasi pengendalian suatu variabel proses. Jadi, di antara masukan dan keluaran tadi, ada prosesnya. Kemudian, selanjutnya adalah diagram blok. Adalah bentuk kotak persegi panjang yang digunakan untuk mempresentasikan model matematika dari sistem fisik. Contohnya adalah pada gambar 2.3. Kemudian, selanjutnya adalah sistem pengendalian umpan maju. Sistem ini disebut juga sistem pengendalian loop terbuka. Pada sistem ini, keluaran tidak ikut andil dalam aksi pengendalian. Contoh dari sistem pengendalian umpan maju adalah traffic light atau lampu lalu lintas. Kemudian selanjutnya adalah mesin cuci. Itu saat contohnya adalah traffic light saat mengeluarkan cahaya tidak mempengaruhi lampu yang keluar itu nanti tidak akan mempengaruhi hidupnya lampu selanjutnya di periode selanjutnya. Kemudian ada sistem kombinasi atau kumpulan dari berbagai komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada transfer function, perbandingan antara output dan input. Misal fungsi alih sistem pengendalian loop terbuka dapat dicari dan membandingkan antara output terhadap input. Demikian pula fungsi alih. Kemudian adalah sistem pengendalian umpan undur atau loop tertutup. Loop tertutup pengendalian jenis ini adalah suatu sistem pengaturan di mana sistem keluaran pengendalian ikut andil dalam aksi kendali. Contohnya adalah sistem AC pada suatu ruangan. Jadi saat suatu ruangan disetel yang berasa disetel suhu 25 derajat. Saat AC sudah mengeluarkan suhu dingin 25 derajat, maka AC akan berhenti bekerja. Kemudian saat beberapa saat nanti ada termometer untuk mengukur suhu ruangan. Jika terdeteksi tidak 25 derajat, maka AC akan bekerja kembali. Kemudian adalah sistem pengendalian manual, di mana faktor manusia sangat dominan dalam aksi pengendalian. Pada sistem kendali ini juga disebut jerat tertutup. Tangan berfungsi untuk mengatur permukaan fluida dalam tangki. Kemudian operator berperan membandingkan tinggi sesungguhnya saat itu dengan tinggi permukaan fluida yang dikehendaki. Itu adalah contoh dari sistem pengendalian level cairan secara manual. Oke, bentuk kartu sudah terbenang. Kemudian ada sistem pengendalian otomatis, di mana faktor manusia tidak dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem ini. Peran manusia tentunya digantikan oleh mesin, seperti di industri-industri yang saat ini sudah ramai menggunakan mesin daripada tenaga manusia untuk menghemat sumber daya manusia, juga menghemat biaya yang dikeluarkan, kualitas yang dihasilkan juga lebih maksimal, karena mesin tidak ada rasa capek ya. Ini adalah contoh 2.5 sistem pengendalian level cairan secara otomatis. Selanjutnya adalah ada controller, aliran keluar, masuk, atau pneumatik. Kemudian adalah ada variabel terkendali. Besaran yang dikendalikan biasanya besaran ini dalam diagram kotak disebut proses variabel. Level fluida pada bejana gambar 2.4 merupakan variabel terkendali dari proses pengendalian. Kemudian ada manipulated variable, variabel yang bisa dimanipulasi, yang bisa diubah.
Contohnya adalah aliran fluida tadi. Yang selanjutnya adalah servomekanisme, pengendalian di mana keluarannya berupa besaran-besaran mekanik seperti kecepatan, posisi, torsi putaran, dan sebagainya. Kemudian ada sistem pengendalian digital. Pengendalian otomatis terdapat komponen-komponen utama seperti elemen pengukuran, elemen controller, dan final control element. Gambarnya ada di gambar 2.6 ini, sistem pengendalian digital. Ada juga transmitter, kontrol, valve, load, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada gangguan atau disturbance, sinyal yang mempunyai kecenderungan untuk memberikan efek yang melawan terhadap keluaran sistem pengendalian variabel terkendali. Selanjutnya adalah sensing element, bagian yang sering disebut sensor. Sensor ini pastinya kan bertugas mendeteksi gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan sistem controller. Ya. Kemudian selanjutnya ada transmitter, berfungsi untuk membaca sinyal sensing element tadi, sensor tadi, untuk mengubahnya supaya dimengerti oleh controller. Jadi transmitter ini pengubah seperti perantara antara sensing element dengan controller. Selanjutnya adalah aktuator, berfungsi menghasilkan daya gerakan. Perangkat bisa dibuat dari sistem motor listrik, sistem pneumatik, dan hidrolik. Selanjutnya adalah transducer, berfungsi untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi energi bentuk lainnya atau unit pengalih sinyal. Contoh, mengubah sinyal gerakan mekanis menjadi listrik yang terjadi pada peristiwa pengukuran getaran. Itu. Selanjutnya ada measurement variable, sinyal yang keluar dari transmitter. Perantara. Transmitter tadi adalah perantara sensor ke controller. Kalau measurement variable ini berarti sinyal yang keluar dari transmitter merupakan cerminan sinyal pengukuran. Selanjutnya adalah setting point, variabel proses yang besar, variabel proses yang dihindari. Suatu controller akan berusaha menyamakan variabel terkendali terhadap set point. Selanjutnya adalah error, selisih antara set point dikurangi variabel terkendali. Nilainya bisa positif atau negatif, bergantung nilai set point dan variabel terkendali. Makin kecil error terhitung, maka makin kecil pula sinyal kendali controller terhadap plan hingga akhirnya mencapai kondisi tenang atau steady state. Selanjutnya ada alat pengendali controller ini tadi. Alat pengendali sebenarnya menggantikan peran manusia dalam mengendalikan suatu proses. Controller ini adalah keluarannya setelah transmitter sama measurement variable tadi. Selanjutnya ada sistem pengendalian kontinu yang berjalan secara kontinu pada setiap saat. Respon sistem selalu ada. Pada komponen 2.7 sinyal ET ini dari sebelum controller ini dan sinyal MT sebagai keluaran sebelum proses atau plan adalah sinyal kontinu, jadi terus-menerus bergerak. Selanjutnya adalah final control element yang berfungsi untuk mengubah measurement variabel yang keluar dari transmitter tadi dengan memanipulasi besarnya variabel yang dapat diubah, manipulated variable atas dasar perintah dari controller. Selanjutnya ada control unit, bagian unit controller yang menghitung besarnya koreksi yang diperlukan. Selanjutnya adalah pengendalian diskrit atau digital. Ini proses pengendalian yang tidak berjalan setiap saat, hanya pada waktu tertentu saja. Contohnya tadi seperti sistem kerja AC ya, itu tuh kerjanya hanya pada waktu tertentu saja, di mana saat suhu ruangan terdeteksi tidak sesuai suhu yang disetel. Jadi akan bekerja pada waktu tertentu saja. Kemudian ada sistem pengendalian adaptif yang mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitar. Kemudian ada respons atau rangsangan, setiap isyarat masukan yang dimasukkan dari luar yang mempengaruhi keluaran terkendali, dan yang terakhir ada sistem regulasi otomatis, di mana output sistem dijaga agar sesuai dengan nilai input referensi yang telah ditentukan terlebih dahulu atau paling tidak mempunyai selang yang kecil dengan input referensinya. Jadi sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai istilah-istilah pada sistem kendali. Ini mohon maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat ataupun materi yang kurang jelas saya paparkan. Semoga semua menikmati video saya dan bisa paham sedikit ilmu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.